Di pelajaran ini, saya akan bicara mengenai generasi yang telah dihapus dari silsilah Yesus di Matius pasal 1. Perjanjian baru membuka dengan sebuah silsilah. Dan itu kan bukan hal yang menarik kan? Banyak orang pikir bahwa silsilah itu sangat membosankan. Jadi kenapa Tuhan melakukan hal ini? Kenapa dia membuka perjanjian baru dengan sebuah silsilah? Pasti ada alasannya. Silsilah Yesus di Matius pasal 1 merangkumkan seluruh perjanjian lama dengan hanya 41 nama. Dan juga memperkenalkan seluruh perjanjian baru dengan nama-nama yang sama ini. Jadi semua orang yang telah masuk ke dalam silsilah ini bertindak sebagai saluran atau jalan di mana Tuhan Yesus kita melalui untuk masuk ke dalam dunia ini. Dan kita akan belajar lewat pelajaran ini bahwa silsilah ini ada banyak generasi yang dihapuskan, dan kenyataan ini sendiri menunjukkan bahwa ini adalah silsilah yang tidak hanya memetakan garis keturunan jasmani Yesus Kristus, tapi ini adalah silsilah yang menelusuri arus iman perjanjian saat diturunkan atau diteruskan dari nenek moyang ke keturunan. Dan silsilah ini dibagi menjadi silsilah ini ada 42 generasi dan dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama 14 generasi dari Abraham ke Raja Daud. Abraham dilahirkan di 2166 SM. Daud menjadi raja di 1003 SM. Jadi itu rentang waktu 1163 tahun. Dengan hanya 14 generasi. Kalau kita bagikan 1163 dengan 14, kita dapat angka 83,1. Berarti satu generasi rata-rata 83,1 tahun, dan itu kelamaan. Karena dalam Alkitab satu generasi itu rata-rata 25-30 tahun. Maka itu sendiri menunjukkan bahwa silsilah ini pasti ada penghapusan. Jadi sekarang kita akan cari tahu di mana bagian-bagian yang dihapuskan, dan kita akan coba melihat kenapa generasi-generasi itu dihapuskan dari silsilah Yesus. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana silsilah itu bisa berlanjut meskipun dengan adanya gap-gap ini di dalam silsilah. Gap-gap itu kayak penghapusannya ya. Jadi pertama kita akan melihat generasi yang mana atau keturunan yang mana telah dihapus. Kalau kita bandingkan dengan hati-hati setiap nama dengan catatan perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa ada 2 gap yang besar di periode pertama di dalam silsilah. Jadi mari kita lihat silsilahnya dulu di sini. Mulai dengan Abraham, dan dari Abraham kan Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hesron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. Dan ini 14 generasi dari periode pertama. Jadi mari kita lihat setiap nama satu persatu. Dan kita udah kenal Abraham, Ishak, dan Yakub kan. Setelah itu Yehuda, dia adalah anak keempat dari Yakub. Kita tahu bahwa di sini tidak ada gap kan. Kalau gitu Peres siapa? Peres itu adalah salah satu dari si kembar yang Tamar lahirkan ke Yehuda di Kejadian pasal 38. Jadi 5 generasi pertama di sini semua bersinambungan, tidak ada gap di sini. Kalau begitu siapa Hesron? Nama ini kan kita tidak terlalu kenal kan? Jadi mari kita lihat siapa Hesron ini. Hesron muncul di Kejadian pasal 46, dan Kejadian pasal 46 ayat 8 mencatat 70 anggota keluarga Yakub yang masuk ke Mesir. Dan di ayat 12 nama Hesron itu muncul. Artinya Hesron bagian dari 70 anggota keluarga dari Yakub yang masuk ke Mesir di tahun 1876 SM. Dia bagian dari generasi itu. Berikutnya siapa Ram? Siapa Ram? 1 Tawarik pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa anak-anak Hesron adalah Yerameel, Ram, dan Kelubai. Jadi kelihatannya bahwa Ram ini kelihatannya seperti dia tuh anak kandungnya Hesron. Tapi kalau kita baca terus silsilah ini di 1 Tawarik pasal 2, ini sebenarnya
mirip dengan Matius pasal 1. Jadi kita tidak yakin apakah Ram ini beneran anak kandung Hesron. Ya sudah pasti kita bisa berdebat bahwa di sini adalah silsilah yang tersegmentasi. Yang berarti dari satu leluhur terus itu terbagi menjadi 3 anak putra gitu. Dan setelah itu lanjut menjadi silsilah linier. Jadi biasanya silsilah yang tersegmentasi tidak ada gap di dalamnya, tapi juga tidak selalu seperti itu. Dan dengan Ram kita harus taruh tanda tanya di sini karena kita tidak pasti, kita tidak yakin dia itu cocoknya di mana. Berikutnya kita lihat Aminadab. Siapa itu Aminadab? Kalau menurut Keluaran pasal 6 ayat 23, Aminadab adalah ayah mertua Harun. Harun itu kan kakaknya Musa. Jadi Aminadab adalah ayah mertua Harun. Harun menikah dengan Aminadab, anak putri dari Elisheba. Jadi artinya generasinya sama kan. Artinya Aminadab itu bagian dari generasi yang keluar dari Mesir di 1446 SM. Jadi artinya apa? Karena Hesron itu bagian dari generasi yang masuk ke Mesir di 1876 dan Aminadab itu bagian dari generasi yang keluar dari Mesir di 1446 SM. Jadi antara dua tokoh ini kita bisa lihat 430 tahun dari pengembaraan di Mesir itu telah dihapus dan itu gap yang sangat besar kan. Berikutnya Nahason siapa? Nahason tadi kita lihat adalah anak Aminadab dan Nahason itu adalah pemimpin generasi pertama di padang gurun. Menurut Bilangan pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa Nahason itu adalah pemimpin dari suku Yehuda dan dikatakan sekali lagi dia adalah anak dari Aminadab. Jadi di sana tidak ada gap. Kalau gitu Salmon siapa? Alkitab beritahu kepada kita bahwa Salmon menikah dengan Rahab. Rahab itu adalah pelacur yang di Yeriko, ya kan? Jadi ini artinya Salmon itu bagian dari generasi yang masuk untuk menguasai Yeriko di tahun 1406 SM. Setelah itu berikutnya adalah Boas. Boas itu siapa? Boas kita udah tahu menikah dengan Ruth. Sekarang ini periode zaman waktu kapan? Boas dan Ruth itu hidup di periode waktu kapan? Kalau di Rut pasal 1 ayat 1 beritahu kepada kita bahwa mereka hidup di zaman hakim-hakim. Tapi zaman hakim-hakim itu masa yang cukup panjang dari 1390 SM sampai 1050 SM. Dan itu kurang lebih 340 tahun. Tetapi kita tidak yakin benar Boas itu hidup di zaman apa. Maka bagaimana kita bisa cari tahu? Maka kalau kita mempertimbangkan sisa-sisa generasi di periode pertama yang adalah Obed, Isai, dan Daud, kita bisa ambil tebakan yang berpendidikan mengenai Boas itu hidup di zaman apa. Kalau kita baca Rut pasal 4 ayat 17 dikatakan bahwa Obed adalah bapak dari Isai dan Isai bapak dari Daud. Jadi Rut 4:17 itu bukan silsilah tapi itu sebuah cerita. Dan di dalam cerita itu kalau ada catatan nama-nama artinya tidak ada gap di tengah-tengahnya. Tidak ada penghapusan. Ini adalah generasi yang berturut-turut. Berarti Boas, Obed, Isai, dan Daud itu semua berturut-turut. Jadi itu bagus. Jadi kenapa? Karena kita tahu kapan Daud dilahirkan di 1040 SM. Dan kalau kita gunakan informasi itu, kan dalam Alkitab satu generasi kurang lebih 25-30 tahun. Berarti kita bisa ambil satu tebakan yang pendidikan kapan Boas itu dilahirkan. Kalau kita tambah 25 tahun atau 30 tahun dari kelahirannya Daud, maka kita bisa hitung mundur kan. Dan ini adalah hasilnya kalau lihat di layar. Dan kita lihat di sini, Boas itu dilahir kurang lebih di awal pertengahan dari tahun 1100 SM. Artinya apa? Salmon, dia bagian dari generasi yang pergi untuk menguasai Yeriko di tahun 1406 SM. Dan Boas dilahirkan kurang lebih di awal pertengahan 1100 SM. Artinya di antara Salmon dan Boas ada kurang lebih 300 tahun dari zaman hakim-hakim itu yang dihapuskan. Maka sekarang kita sudah menemukan di mana dua gap besar berada di periode pertama dari silsilah Yesus Kristus. Maka antara Hesron, Ram, dan Aminadab itu ada kurang lebih 400 tahun
masa pengembaraan di Mesir yang dihapus. Lalu antara Salmon dan Boas ada kurang lebih 300 tahun dari zaman hakim-hakim yang dihapuskan. Maka ini artinya apa? Kenapa kita harus tahu hal ini? Nah, seperti yang kita katakan, silsilah ini mengajarkan kita siapa orang-orang yang menjaga iman agar mereka siapa yang menjaga iman di mana mereka digunakan oleh Tuhan sebagai saluran melalui di mana Yesus Kristus datang ke dunia ini, dan kita ingin menjadi seperti orang-orang ini yang bisa menjaga iman perjanjian untuk menurunkan ke generasi berikutnya sampai Yesus datang kan. Dan berikutnya kita ingin belajar kenapa keturunan-keturunan ini dihapuskan. Lewat belajar ini kita bisa belajar untuk tidak membuat kesalahan yang sama seperti mereka lakukan. Yang pertama, mari kita lihat keturunan atau generasi di Mesir. Yang pertama, mereka melakukan dosa penyembahan berhala. Kalau kita baca Yosua 24 ayat 14, di situ dibilang, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Mesir itu adalah bangsa yang memiliki banyak berhala. Dan waktu umat Israel hidup di sana sebagai budak atau hamba, mereka pasti telah dipengaruhi oleh mereka dan mereka pun mengejar ala-ala lain ini. Yang kedua, orang Israel itu melanggar hari Sabat waktu mereka di Mesir. Alasannya kenapa? Karena kalau kita baca catatan Mesir kuno, Mesir zaman dulu seminggu itu 10 hari kalendernya. 10 hari. Jadi satu minggu untuk mereka adalah 10 hari panjangnya. Dan hari Sabat itu kan datang setiap 7 hari. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dua hal ini tidak berirama, karena kehidupan di Mesir itu tidak sinkron dengan kalender Tuhan. Mesir itu menyimbolkan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dunia ini tidak hidup sesuai dengan zaman Tuhan. Hidup ini tidak sinkron dengan Tuhan. Maka untuk kita bisa berjalan dengan Tuhan, kita harus keluar dari Mesir. Ini bicara secara rohani, dan kita harus sinkron kehidupan kita dan waktu kita dengan kalender Tuhan, waktu Tuhan. Dan cara yang terbaik untuk melakukan ini adalah dengan memelihara hari Tuhan. Tuhan itu mendirikan hari Tuhan agar kita semua bisa sinkron dengan Tuhan. Hidup kita bisa ada irama yang sama dan kecepatan yang sama dengan Tuhan agar kita bisa berjalan dengan Tuhan. Yang ketiga, umat Israel waktu di Mesir tidak bisa beri korban kepada Tuhan. Dalam kata lain, mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Dunia itu kan selalu menghalang kita menghalang kita untuk menyembah Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa memberi korban persembahan di Mesir? Karena Keluaran 8 ayat 26 dikatakan, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Artinya apa ini? Kayak binatang-binatang yang umat Israel korbankan buat Tuhan, kayak domba dan sapi, itu semua ala-ala Mesir. Jadi kalau mereka lihat umat Israel memberi korban dari ala-ala mereka, pasti mereka akan dibunuh oleh orang Mesir. Itu yang Musa ingin sampaikan. Itu sebabnya 400 tahun waktu mereka di Mesir, mereka tidak bisa beri korban persembahan kepada Tuhan. Dan ini sebabnya kenapa keturunan di Mesir itu dihapus dari silsilah Yesus. Berikutnya mari kita lihat generasi di zaman hakim-hakim. Kenapa mereka dihapus dari silsilah Yesus? Yang pertama, mereka tidak tahu Tuhan dan tidak tahu pekerjaan Tuhan. Mereka tidak tahu firman Tuhan. Setelah Yosua meninggal, kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 dikatakan, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi setelah Yosua mati, iman itu tidak diwariskan ke generasi itu, angkatan itu, maka mereka tidak mengenal Tuhan.
Dan mereka juga tidak tahu pekerjaan Tuhan yang dia lakukan di dalam sejarah penebusan. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak tahu firman-Nya, tidak tahu pekerjaan yang telah lakukan untuk kita. Alkitab bilang mereka meninggalkan Tuhan mereka. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11-13. Di sana dikatakan bahwa lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan setelah itu mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hakim-Hakim 21 ayat 25 yang adalah ayat terakhir di kitab Hakim-Hakim, Tuhan memberi kesimpulan dengan mengatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kenapa tidak ada raja di Israel? Bukankah Tuhan itu raja mereka? Jadi ayat ini menunjuk bahwa umat Israel di zaman Hakim-Hakim menolak Tuhan sebagai raja mereka dan mereka melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri. Hal ini terjadi di saat kita tidak tahu sejarah penyelamatan Tuhan. Jadi lewat kita belajar sejarah penebusan, kita bisa belajar apa yang Tuhan lakukan untuk nenek moyang kita di dalam sejarah manusia. Dan dengan kita belajar sejarah penebusan ini, kita belajar untuk mengenal pola dari aktivitas penyelamatan Tuhan di dalam sejarah manusia dan di dalam hidup kita sendiri. Jadi pekerjaan Tuhan ini tidak berubah dengan zaman. Tidak berubah dengan zaman dan dia masih campur tangan dan bekerja dalam hidup kita yang dulu dia lakukan di era Alkitab. Jadi lewat pelajari firman dia, kita akan tahu bagaimana Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Dan karena orang-orang di zaman Hakim-Hakim tidak tahu ini, mereka meninggalkan Tuhan. Dan mereka bilang karena tidak ada Tuhan, maka aku akan lakukan apa yang benar di mataku sendiri. Dan itu sebabnya mereka dihapus dari silsilah. Dan yang ketiga, ada satu lagi pelajaran yang penting atau alasan yang penting kenapa dua era ini dihapus dari silsilah Yesus. Dan itu adalah karena tidak ada orang mengabarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat silsilah dan kita bandingkan dengan orang-orang hebat Tuhan dan nabi-nabi Tuhan, ini yang kita dapat di sini. Bisa lihat di sini, Yakub dan Yusuf itu hidup sampai periode waktu ini. Jadi menurut Kejadian pasal 50 ayat 23 dikatakan bahwa Yusuf sempat melihat sampai keturunan ketiga. Jadi Yusuf ini kan generasi yang sama dengan Yehuda. Jadi mereka kakak adik kan. Jadi generasi yang ketiga dari Yusuf akan menjadi Ram. Jadi setelah Jadi Yusuf hidup sampai zaman ini, tapi setelah Yusuf meninggal, tidak ada yang menyampaikan firman dengan penuh kuasa. Dan setelah Ram, iman itu tidak diwariskan. Jadi mereka dihapus dari silsilah Yesus sampai zaman Aminadab, di mana Tuhan campur tangan untuk memanggil Musa. Jadi di antara dua orang ini kita bisa lihat 400 tahun itu kan dihapuskan. Dan setelah Yosua meninggal, tidak ada orang yang bisa menyampaikan firman Tuhan seperti Yosua. Jadi zaman Hakim-Hakim itu juga dihapuskan dari silsilah Yesus sampai Samuel datang dan mulai menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita bisa lihat di konferensi ini saat ini sekarang, itu sangat penting karena kita harus bangkitkan satu generasi, satu angkatan pemimpin-pemimpin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau enggak, maka kita akan hadapi periode seperti Hakim-Hakim lagi di zaman kita. Maka kita harus ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita dan keturunan kita dan siapapun yang ingin mendengarkan firman, agar firman ini bisa diwariskan, diturunkan, dan iman itu bisa berlanjut terus sampai Kristus kembali. Berdasarkan Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadilah liarlah rakyat. Jadi kalau nggak ada firman, tidak ada yang bisa menahan orang-orang ini. Mereka akan lakukan apapun yang mereka mau. Dan mereka akan tersesat dari Tuhan. Yang ketiga, bagaimana silsilah ini bisa berlanjut terus? Kalau ada gap di dalam iman untuk 400 tahun atau 300 tahun, itu kan masa yang sangat panjang. Jadi bagaimana silsilah ini bisa tetap lanjut? Bagaimana mereka itu bisa kembali ke iman? Bagaimana mereka memulihkan iman mereka setelah waktu yang sangat lama? Ya,
jawaban yang gampang untuk itu adalah ini, bahwa Tuhan itu campur tangan untuk membawa umatnya kembali ke iman. Jadi ini intervensi Tuhan. Tuhan campur tangan. Kalau enggak, pasti berhenti di situ aja. Jalan di mana Yesus itu harus melalui untuk masuk ke dunia ini akan berakhir seandainya Tuhan itu biarkan kita manusia yang atur. Maka mari kita lihat bagaimana Tuhan itu campur tangan untuk mendapatkan silsilah ini berlanjut terus. Yang pertama, mari kita lihat zaman Keluaran, bagaimana Tuhan bekerja. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 dikatakan, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Ayat ini bicara tentang apa? Ini sedang mengatakan bahwa waktu janji yang adalah Keluaran kan, itu sudah dekat. Dia janjikan itu kepada Abraham di Kejadian pasal 15 ayat 13. Kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan diperbudakan di Mesir selama 400 tahun lamanya. Tetapi setelah itu mereka akan keluar dengan harta benda yang banyak. Dan itu kurang lebih 500 tahun, 600 tahun yang lalu. Dan gak ada yang mikirkan hal itu. Tetapi Tuhan itu tetap menjaga waktu. Tuhan itu tetap menghitung waktu. Dan waktunya sudah dekat, Tuhan itu mulai mewujudkan rencananya. Dan hal pertama yang Tuhan lakukan, Tuhan itu pertama membuat umat Israel itu untuk bertambah banyak di Mesir. Dikatakan di Keluaran 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ini berkat-berkat besar. Ini berkat yang Tuhan janjikan kepada manusia di Kejadian pasal 1. Tetapi waktu hal ini terjadi kepada umat Israel di Mesir, itu tidak berasa seperti sebuah berkat untuk mereka. Kenapa? Karena orang-orang Mesir itu takut dengan mereka. Firaun berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi apa yang mereka lakukan? Di Keluaran pasal 1 ayat 11 dikatakan, mereka mulai menindas mereka dengan kerja paksa. Jadi mereka ingin menindas dan menahan mereka agar mereka itu tidak bangkit dan memberontak terhadap orang-orang Mesir. Tapi apa yang terjadi di saat umat Israel itu ditindas? Di ayat 12 dikatakan, tetapi makin tertindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jadi makin ditindas, makin berkembang mereka. Dan ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi di saat tindasan seperti itu datang, apa yang umat Israel lakukan? Kalau kita baca di Keluaran pasal 2 ayat 23 dikatakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong sampai kepada Allah. Jadi lihat, ini semua bagian dari rencana Tuhan. Ini bagian dari pemeliharaan Allah. Tuhan itu membuat Israel bertambah banyak dan berkembang. Dan setelah itu orang-orang Mesir menindas mereka. Dan karena itu membuat umat Israel berlutut ke tanah dan berdoa kepada Tuhan. Membuat mereka berlutut berdoa. Itu bagian dari rencana Tuhan. Dan itu adalah berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Di dalam bahasa Ibrani, kata berkat itu barak. Dan kalau kita lihat etimologi dari kata itu artinya berlutut, untuk berlutut. Jadi Alkitab sedang bilang bahwa untuk berlutut berdoa itu adalah berkat. Karena itu berlutut dan pasrah ke Tuhan. Dan Tuhan izinkan, memampukan umat Israel bisa melakukan ini lewat tindasan-tindasannya. Jadi di saat mereka berlutut dan doa ke Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Ayat 24 dikatakan bahwa Tuhan mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan akhirnya Allah memperhatikan mereka. Di ayat 25. Dan itu saatnya Tuhan kirim kepada mereka si Musa. Dan pada waktu itulah dikatakan. Pada waktu itulah. Jadi Tuhan telah rencanakan semuanya. Dan pemeliharaan Tuhan telah membawa semua keadaan ini terjadi bersama-sama. Agar umat Israel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa campur tangan dengan mengirim Musa. Yaitu penyelamat mereka. Ini sama seperti yang dikatakan di Galatia pasal 4 ayat 4.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Jadi ini adalah waktu Tuhan dan ini adalah waktu yang sangat sempurna. Jadi, lalu pergilah Musa, dia mengumpulkan semua tua-tua Israel dan Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa. Ini di Keluaran 4 ayat 29-31 ya. Dan waktu mereka mendengar firman Tuhan, apa yang mereka lakukan? Di ayat 31 dikatakan, lalu percayalah bangsa itu. Mereka percaya waktu mereka mendengar bahwa Tuhan itu khawatir tentang mereka, bahwa Tuhan telah melihat tindasan mereka. Mereka percaya dan mereka sujud rendah dan mereka menyembah Tuhan. Jadi lihat, selama 400 tahun mereka sudah tersesat dari iman. Tetapi melalui pemeliharaan Tuhan dan campur tangan Tuhan, orang-orang Israel jadi percaya dan pulihkan kembali iman mereka. Ini seperti mujizat. Mereka secara rohani sudah mati, tapi sekarang mereka kayak bangkit kembali, hidup kembali. Ini yang kita sebut pemeliharaan Allah yang sedang bekerja. Pemeliharaan itu apa? Pendeta Abraham Pak menjelaskan kata pemeliharaan itu seperti ini. Pemeliharaan adalah pelaksanaan otoritas Allah yang terus-menerus atas segala sesuatu untuk mencapai tujuan penebusan. Jadi dalam kata lain, Tuhan menggunakan segala hal di semesta alam, bahkan menggunakan orang-orang fasik, orang-orang jahat, untuk mencapai rencana penebusan Dia, dan untuk menyelamatkan umat pilihan Dia. Itu pemeliharaan. Dan pemeliharaan itu masih bekerja sampai hari ini. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu. Bukan hanya beberapa hal, bukan hanya hal-hal yang baik, tapi segala hal. Tuhan gunakan itu untuk kebaikan. Untuk mencapai kehendak Tuhan, untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk menyelamatkan umat Dia. Jadi saat sekarang meskipun ada banyak kesusahan atau cobaan dalam hidup kita masih bisa ucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan dan bersuka cita karena kita percaya kepada pemeliharaan. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang mengontrol, Dia bekerja dalam hidup kita bahkan sampai hari ini, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi meskipun ada tindasan saat ini, kita bisa bertahan melalui ini karena kita percaya dalam pemeliharaan Allah yang ilahi. Itu sebabnya Alkitab beritahu kepada kita untuk anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Dan kalau kita tidak percaya dalam pemeliharaan, kita tidak bisa bersukacita senantiasa. Tapi Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan Tuhan bekerja seperti ini dari zaman dulu sampai bahkan hari ini. Yang kedua, mari kita lihat periode hakim-hakim. Bagaimana Tuhan itu membawa umat Israel kembali menjadi orang yang beriman di zaman hakim-hakim. Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Yang pertama, Tuhan muncul kepada Samuel. Di 1 Samuel pasal 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan dirinya di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Dan setelah Samuel menerima firman ini, Samuel setia untuk sampaikan firman ini ke seluruh Israel. Tapi ada satu hal lagi, satu perbuatan di sini di zaman hakim-hakim. Boaslah yang memulihkan iman dan melanjutkan silsilah Yesus di zaman ini. Dan cerita Boas dan Ruth itu sangat menarik karena itu mengajarkan kita cara mereka saling mempengaruhi antara orang Yahudi dan orang-orang bangsa lain di dalam sejarah penebusan Tuhan. Dan kita semua sudah tahu cerita Ruth dan Boas kan? Ada orang-orang Israel ini, Elimelek dan Naomi, yang memiliki 2 anak putra. Yang satu namanya Mahlon, menikah dengan Ruth di Moab. Jadi lihat, mereka meninggalkan Israel karena waktu itu ada musim kelaparan. Jadi keluarga ini menyimbolkan orang-orang Yahudi yang tersesat dari Tuhan. Jadi mereka meninggalkan Israel dan pergi ke Moab. Dan Mahlon menikah dengan Ruth. Itu bagian dari pemeliharaan Allah. Dan di sana semua pria di dalam keluarga itu meninggal. Jadi hanya yang perempuan yang tersisa, Naomi dan Ruth,
lalu kembali ke Israel. Dan kalau menurut hukum Taurat Goel dan hukum Taurat pernikahan imamat, Rut itu sekarang akan menikah dengan kerabat terdekat, Boaz, untuk melanjutkan garis keturunan Elimelek dan Mahlon. Jadi kalau menurut hukum Taurat itu anak pertama yang Boaz dan Rut peranakan harus diberikan kepada garis keturunan ini agar tidak terputus dan melanjut terus. Dan itu dikatakan di Ulangan 25 ayat 6 kan. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Nah, anak sulung atau anak pertama adalah Obed. Namun namanya Obed ini muncul di bawah Boaz di dalam silsilah Yesus. Apa yang sedang terjadi di sini? Karena kan anak yang pertama Obed harusnya di bawah nama Mahlon untuk melanjutkan garis keturunan itu. Maka kenapa nama dia itu muncul di bawah nama Boaz? Nah, ini akan terjadi hanya kalau Obed itu adalah anak tunggal yang Boaz dan Rut peranakan. Jadi tujuan hukum Taurat ini adalah untuk mencegah garis keturunan di Israel terputus. Tuhan ingin semua garis keturunan itu lanjut terus sampai kedatangan Mesias. Jadi kalau Obed itu satu-satunya anak tunggal, dan kalau dikasih ke garis keturunan Mahlon, maka garis keturunan Boaz itu kan akan terputus. Jadi kalau begitu, dia itu harus di bawah dua garis keturunan, Mahlon dan Boaz. Jadi dua garis keturunannya akan nyambung menjadi satu melalui Obed dan menjadi satu dan lanjut terus sampai ke Daud dan sampai ke Yesus. Jadi cerita kecil di sini mengajarkan kita apa? Ini mengajarkan kita sesuatu yang Paulus bicara di Roma pasal 11. Paulus ini khawatir tentang saudara-saudara dia, orang-orang Yahudi. Dia bilang, saya khawatir saudara-saudara saya, orang-orang Yahudi menolak Yesus. Jadi nanti Tuhan akan menolak mereka. Tetapi dia bilang, tidak akan seperti itu. Karena orang Yahudi ditolak, itu memberi kesempatan untuk orang-orang kafir seperti Rut ini untuk bisa masuk ke garis keturunan ini. Garis keturunan orang-orang yang telah diselamatkan. Seandainya Elimelek dan Naomi dan keluarga mereka tidak tersesat dan pergi ke Moab, Rut itu kan nggak mungkin bisa masuk ke dalam anugerah keselamatan ini. Maka karena orang Yahudi tersesat, maka orang kafir sekarang bisa dicangkok ke dalam garis keturunan melalui Yesus Kristus. Dan setelah itu, Paulus lanjut untuk mengatakan, itu bukan akhirnya. Nanti kalau kepenuhan orang kafir, orang masa luar sudah masuk, sudah genap, setelah itu orang Yahudi pun akan kembali dan diselamatkan. Mereka pun akan dicangkok ke dalam. Seperti kayak garis keturunan Mahlon itu dicangkok melalui Obed. Ini semua terjadi melalui perempuan kafir ini kan yang bernama Rut. Jadi sama seperti gambaran ini. Melalui orang-orang kafir, orang Yahudi satu hari pun akan kembali dan dicangkokkan dalam garis keturunan Yesus Kristus lagi. Dan setelah itu Paulus berlanjut untuk berkata bahwa ini di Roma 11 ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, ini penolakan orang Yahudi ya, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati. Jadi Paulus sedang mengatakan pada dasarnya ketika hal itu terjadi, ketika orang Yahudi kembali lagi melalui orang kafir, mereka dicangkok balik lagi. Itu seperti hidupnya masuk kembali dan itu seperti kebangkitan. Dan silsilah Yesus Kristus mengajarkan kita ini. Jadi ada dua gap kan, 400 tahun dan 300 tahun. Tapi garis keturunan ini tetap berlanjut, tidak terputus, tidak mati. Tapi berlanjut sampai kedatangan Yesus. Ini karena ada campur tangan Tuhan. Dan Tuhan membuat mereka kembali menjadi hidup. Jadi tema besar dari silsilah ini sebenarnya adalah kebangkitan. Bagaimana Tuhan itu bangkitkan umatnya menjadi hidup secara rohani dan jasmani. Dia mengatakan hal yang sama juga mengenai zaman
Keluaran. Yesus bilang di Lukas pasal 20 ayat 37 tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukan dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yesus bilang yang mati itu dibangkitkan, artinya mengenai kebangkitan itu tersebut di cerita tentang kisah Musa tentang semak duri itu kan di Keluaran pasal 3 di mana Tuhan memanggil Musa dari semak duri. Tapi kalau kita baca Keluaran pasal 3 tidak ada disebut mengenai kebangkitan atau mengenai yang mati dihidupkan kembali, tidak ada. Jadi Yesus sedang bicara tentang apa di sini? Pada dasarnya dia sedang katakan di saat Tuhan memanggil Musa, Tuhan itu sedang membangkitkan umat Israel. Karena selama 400 tahun di Mesir, mereka sudah mati secara rohani. Mereka telah meninggalkan iman mereka. Tidak ada warisan iman yang terjadi. Tapi waktu Tuhan memanggil Musa dan utus dia kepada umat Israel untuk keluarkan mereka dari Mesir, itu adalah kebangkitan mereka. Tuhan membuat mereka semua hidup kembali. Dan hal ini pun sedang terjadi kepada kita. Di Efesus pasal 2 ayat 1, Paulus bilang, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dia tidak bilang kamu seperti mati atau kamu seolah-olah kayak mati, tapi dia bilang kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, sudah mati. Tetapi lewat Yesus Kristus kita menjadi hidup kembali. Dan juga di Yesaya 53 ayat 6 dikatakan kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita. Tapi bagaimana kita bisa ada di sini hari ini, di konferensi ini, menerima firman Tuhan, percaya pada Yesus? Bagaimana semua ini terjadi? Itu karena Tuhan mengejar kita. Kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan mengejar kita. Cinta kasih Dia tidak pernah melupakan kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu memegang kita, menggunakan semua situasi dan keadaan kita untuk membawa kita kembali. Dia membawa kita kembali dari kematian. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia selalu mengejar kita. Dan dia selalu membawa kita pulang. Dan sekarang kita menjadi hidup kembali. Jadi cara kerjanya pemeliharaan Tuhan itu seperti itu di dalam hidup kita. Bahkan hari ini. Dan sisa Yesus mengajarkan kita hal ini. Jadi tema utama adalah kebangkitan dari umat Tuhan. Dan ini adalah kasih anugerah yang berdaulat dari Allah. Ya, kasih sayang Tuhan dan semangat Tuhan yang memampukan hal ini semua bisa terjadi. Kalau Tuhan tuh biarkan manusia, maka silsilah itu bisa udah terputus dari zaman dulu. Namun, meskipun pengkhianatan dari manusia, meskipun ketidaksetiaan kita, meskipun kekurangan kita, meskipun ketidakmampuan kita yang dahsyat, semangat Tuhan dan kasih setia Tuhan telah menggenapi rencana Tuhan dan akan lanjut untuk menggenapi semua janji-janji Dia. Jadi ini adalah semangat Tuhan sendiri dan kasih sayang Tuhan dan kasih Allah yang memegang kita. Itu sebabnya kita bisa yakin bahwa janji-janji Tuhan ini akan genap. Tidak satu janji Tuhan yang tidak akan digenapi. Tidak ada yang bisa menggagalkan perjanjian-perjanjian Tuhan dan pemeliharaan Dia. Itu sebabnya kita selalu bisa bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala hal. Ini pelajaran yang Tuhan ingin mengajarkan kita melalui silsilah Yesus Kristus. Jadi meskipun ada banyak suka duka, kekacauan, pergolakan, dan pengkhianatan manusia, semangat Tuhan itu tetap memegang garis keturunan itu agar anak yang dijanjikan Yesus Kristus bisa datang ke dunia ini. Dan semangat yang sama itu akan lanjut dan memampukan pelita ini untuk tidak dipadamkan dan terbakar terus sampai kembalinya Tuhan Yesus kita. Jadi saudara-saudari saya yang terkasih, kenyataan bahwa kita semua ada di sini, hari ini menerima firman ini adalah bukti bahwa pemeliharaan Tuhan dan semangat Tuhan masih bekerja hari ini. Ini adalah berkat yang besar untuk kita, kan? Kita belum melakukan apa-apa, tapi ini adalah kasih Tuhan yang mengejar kita, memegang kita, dan Dia mengembalikan kita
kepada rumahnya. Jadi apa yang kita harus lakukan itu hanya mengucap syukur dan memberi pujian kepada Tuhan. Terima kasih telah menyelamatkan kami semua yang adalah orang berdosa yang telah tersesat. Mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan sekarang dengan mengumumkan firman Tuhan dan mengajar dan menurunkan firman sejarah penebusan ke orang-orang lain agar mereka pun akan tahu bahwa Tuhan itu hidup dan Dia bekerja di dalam hidup mereka juga. Saya doakan berkat ini pada kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk konferensi ini yang Engkau telah izinkan. Meskipun kami ribuan mil jauhnya, Engkau telah memberikan kepada kami teknologi ini yang sangat luar biasa untuk bisa sharing firman Tuhan tanpa kami harus berkumpul. Tuhan, aku berdoa agar roh-Mu akan melalui internet ini menyentuh hati-hati orang yang sedang menonton atau mendengar, agar mereka bisa memberi pujian kepada Engkau dan mengucap syukur kepada Engkau untuk firman yang luar biasa yang telah diturunkan kepada kami. Dan sekarang Allah, mampukan kami semua menjadi angkatan pengkhotbah yang akan menurunkan iman ini dan firman ini kepada angkatan yang berikutnya, agar garis keturunan iman ini akan lanjut sampai Tuhan Yesus kembali. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Bahkan meskipun ada cobaan, kesulitan, penderitaan, bantu kami menjadi orang kudus yang dewasa yang bisa melihat kasih karunia-Mu dan pemeliharaanmu bahkan di masa sulit, agar dengan iman kami bisa bertahan dan menang dan memberi pujian dan kemuliaan kepada Engkau. Kami ucap syukur untuk segalanya. Dan kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.